Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan lewat korban Kristus di Kalvari. Kami bersyukur buat darah-Mu yang mahal yang sudah melepaskan kami dari dosa kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Sungguh semuanya karena belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadirat-Mu memuji menyembah Engkau. Kami datang di hadirat-Mu malam hari ini menikmati kasih-Mu yang besar, menikmati kemurahan-Mu, menikmati anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Layakkan kami semuanya Tuhan. Kahirkan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami, pimpin kami memuliakan Engkau hari ini lewat ibadah kami. Kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, singer, pelayan perjamuan suci, pelayan kolektan. Urapi kami Tuhan. Juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan limpah firman Tuhan yang mengungkapkan rahasianya. Engkau Tuhan mengerti keadaan kami, dan padamu ada jawaban dalam setiap pergumulan kami. Nyatalah firman-Mu Tuhan malam hari ini menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan sertai, Tuhan tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Juga saudara-saudara kami berhalangan datang, apapun pergumulan persoalan mereka, juga nyata pertolongan Tuhan bagi mereka. Lingkungan kami ini Kau berkati, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Dan jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang berusaha menyelusup, mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur boleh menikmati kekayaan dan kemuliaan-Mu pada hari ini. Bagimu segala pujian dan hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami perlaskan pada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang nyata bagi kita hari ini. Sungguh biar kita senantiasa kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia, bersyukur atas segala kebaikannya yang senantiasa dilimpahkannya di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita boleh datang, dan biarlah kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Hallelujah.
menikmati hadirat Allah dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia merawat kita tubuhnya, Dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mas, kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan sukacita. Saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri. Hanya oleh satu korban. Haleluya. kirimlah perjanjianmu. Haleluya.
Dan kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan, untuk kita boleh melihat kebesaran dan kemuliaannya bagi kita semuanya. Haleluya. Sebelum kita semua bersama, kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, hatiku mengenalmu. sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada hari ini. Sungguh kata Engkau lebih dahulu mengasihi kami dengan pengorbanan, mengorbankan nyawa darah-Mu bagi kami. Sejak kami boleh hidup hari ini,
kami boleh dilindungi, kami boleh dipelihara dari kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kami bawa hidup kami persembahkan hidup kami untuk Engkau bentuk kami, ubahkan kami, baharui kami Tuhan oleh firman-Mu. Malam hari ini Engkau memberkati kami melalui firman dan perjamuan kudus yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Dan oleh karena firman-Mu lah yang selalu mengubahkan kami hari lepas hari, sehingga satu saat ketika Engkau datang, Engkau temukan kami tiada cacat celah. Kami boleh bertemu dengan Yesus mempelai pria sorga, masuk pesta nikah anak domba Allah. Kami bersyukur kepadamu, biarlah kami buka hati kami dengan urapan Roh Kudus. Kami boleh mengerti, kami boleh percaya sampai firman-Mu menjadi praktek dalam hidup kami. Segala sesuatu yang mengganggu perhatian perasaan kami, apapun pekerjaan iblis, kami bersatu hati menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat pemagari kami dari luar sampai ke ruangan ini penuh ketenangan dan sejahtera. Bahkan semua fasilitas ibadah ini kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pada malam hari ini. Dengan tubuh yang sehat Tuhan berikan bagi kita, kita bisa hadir, kita bisa bersuka cita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, bahkan membawa hidup kita dari segala keterbatasan kita, kekurangan, ketidakmampuan kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Dia yang sanggup menolong kita dalam segala hal, bahkan Dia sanggup mengubahkan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih melanjutkan firman pengajaran yang sudah kita tekuni. Dan malam hari ini bagian-bagian terakhir dari suratan 2 Tesalonika yang sudah kita tekuni dan kita akan belajar saudara-saudara. Dan jika Tuhan inginkan pada bulan September kita akan memasuki suratan 1 dan 2 Timotius dan suratan Titus yang berbicara mengenai tabisan. Kalau suratan 1 dan 2 Tesalonika adalah pakaian imam-imam, lalu suratan 1 dan 2 Timotius dan suratan Titus itu nanti berbicara mengenai tabisan, saudara-saudara sekalian. Jadi kita selalu memohon kemurahan Tuhan ya, karena untuk mengerti firman pengajaran ini saudara-saudara sungguh-sungguh membutuhkan kemurahan Tuhan. Ada yang bisa mendengar tapi tidak mengerti, ya, melihat tapi tidak nampak saudara-saudara. Tetapi bagi kita mohon kemurahan Tuhan ya, jika kita dikasih Tuhan pengertian, biarlah kita makin merendahkan diri kita, karena untuk tabisan imam-imam ini bukanlah hal yang gampang saudara-saudara ya. Dari dipanggil menjadi dipilih, imam-imam itu dipilih dari yang sudah dipilih. Jadi tidak sekedar dipanggil, tapi imam-imam itu dipilih dari orang-orang yang sudah terpilih. Tentu banyak hal kita harus memohon kemurahan Tuhan saudara-saudara. Nah, hari ini kita memasuki 2 Tesalonika saudara-saudara. Dalam pola tabernakel 2 Tesalonika pasal 3 ini adalah pekerjaan Urim dan Tumim ya, pekerjaan Urim dan Tumim, yaitu mengadakan kelepasan ya, kelepasan kepada gereja Tuhan. Kemarin di hari Minggu sudah kita mempelajari yang pertama adalah kelepasan kita dari pengacau dan orang-orang jahat. Nah, ini pentingnya Urim dan Tumim ya. Kekuatan harta kita, kekuatan kepandaian kita belum tentu mampu melepaskan kita dari pengacau dan orang-orang jahat. Tapi ketika kita ada Urim dan Tumim yang ada di pakaian tutup dada imam besar itu, maka kita bisa
saudara-saudara mengalami kelepasan dari pengacau dan orang-orang jahat. Ya, dan kalau sudah ada kelepasan itu, hal yang sangat luar biasa kita rasakan. Hidup kita senantiasa dalam damai sejahtera yang terus menerus, saudara-saudara. Karena intinya nanti kelepasan-kelepasan ini adalah supaya kita mengalami damai sejahtera terus menerus. Coba kita lihat dulu kegunaan dari kelepasan ini. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi nanti ketika kita mengalami kelepasan, ada 7 kelepasan yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Dengan Urim dan Tumim ini adalah ayat yang ke-16. Saudara temukan dulu 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 3 ayat 16. 1, 2, 3. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi nanti kita mengalami damai sejahtera terus menerus dalam segala masalah, dalam segala hal. Kita mengalami damai sejahtera dan kita bersyukur, saudara-saudara. Inilah kegunaan Urim Tumim yang melaksanakan atau melakukan pekerjaan memberikan kelepasan dari pengacau dan orang-orang jahat. Hari Minggu kemarin jelas siapa mereka pengacau-pengacau ini. Mereka kemarin sudah kita lihat, mereka yang sibuk dengan hal-hal jasmani, saudara-saudara, ya, tidak melakukan pekerjaan mereka, ya, mereka tidak taat kepada firman dan seterusnya. Inilah kehidupan yang harus sikap kita kemarin di hari Minggu jelas, saudara-saudara. Tandailah dia, ya, jangan bergaul dengan dia, tapi jangan anggap dia musuh. Tegur dia sebagai saudara. Nah, ini pentingnya Urim dan Tumim, saudara-saudara. Malam hari ini kita lanjutkan apalagi kelepasan yang diadakan oleh Urim dan Tumim bagi kita, saudara-saudara. Bagian yang kedua ini adalah agar kita memiliki hati yang kuat. Tuhan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Ini kegunaan Urim dan Tumim bagian yang kedua. Kita temukan di Alkitab kita 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Ya, kita baca ini, saudara-saudara, ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-3, saudara, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat terus. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi kegunaan Urim dan Tumim bagian yang kedua ini adalah untuk menguatkan hati kita. Ya, untuk menguatkan hati kita, terus juga memelihara hidup kita sehingga hati kita tertuju kepada Kristus dan kita tabah dalam segala keadaan yang kita hadapi. Saudara-saudara, kenapa di jemaat Tesalonika ini disebutkan dibutuhkan kekuatan dari Tuhan? Ya, jemaat Tesalonika disebutkan kiranya kasih setia Tuhan dan Ia akan menguatkan hatimu. Apa yang terjadi di jemaat Tesalonika? Kita ulang di pasal-pasal berikutnya, di pasal yang lain, jemaat Tesalonika ini menghadapi penindasan, ya, menghadapi tekanan-tekanan, saudara-saudara, ya. Dan ini tidak ada sesuatu yang bisa menolong mereka. Penindasan yang begitu dahsyat bukan karena jemaat Tesalonika ini berbuat jahat, tetapi karena jemaat Tesalonika ini percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan yang hidup. Lalu mereka ditindas, dianiaya. Ya, kita lihat
pasal 2 Tesalonika pasal 1, saudara-saudara. Nah, ketika kita ditindas bukan karena kita salah, seringkali kita bersungut-sungut, kita salahkan Tuhan, kita nggak tabah, kita mengomel, kita meninggalkan Tuhan. Tetapi agar jemaat Tesalonika ini menghadapi tekanan, penindasan, penganiayaan, supaya mereka kuat dan tabah, Tuhan yang menguatkan mereka dari kasih setianya. Kita lihat dulu pasal pertama dari 2 Tesalonika ini. Jemaat ini mengalami aniaya, saudara-saudara. Ya, aniaya bukan karena dosanya, ya, bukan karena dia salah, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena mereka melayani Tuhan. Pasal 1 ayat yang ke-3 seharusnya mulai kita baca, saudara-saudara. 3 dan ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Ini situasi dialami oleh jemaat Tesalonika. Seringkali juga pengalaman yang sama bagi kita. Karena kita melayani Tuhan lah, karena kita percaya kepada Tuhan. Kok ditekan saya, ditindas saya? Apa salah saya? Kenapa harus begini? Kita kan seringkali bertanya. Dulu saya sebelum bertobat orang gak berani sama saya. Sekarang begitu saya bertobat, kok seenaknya orang menekan. Nah, itu terjadi, saudara-saudara, ya. Kita lihat 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-3. Kita baca, saudara-saudara. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. 3. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Coba, jemaat Tesalonika ini mengalami penganiayaan karena imannya, penindasan yang diderita karena imannya, karena melayani Tuhan. Saudara, kalau kita punya iman, kita menjadi anak Tuhan, maunya tidak ada masalah, tidak ada ditekan. Kita ini belum beriman yang benar. Beriman yang benar justru karena kita percaya seringkali orang melakukan hal yang menyakitkan bagi daging kita. Tapi dibutuhkan Tuhan menguatkan, kekuatan dari Tuhan. Ya, jemaat ini mengalami penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Tapi lanjutkan lagi ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi saudara-saudara, makanya di pasal terakhir dari 2 Tesalonika tadi mengatakan Tuhan yang setia, yang menguatkan hatimu. Sejak mereka percaya sama Tuhan sudah ditekan, sudah dianiaya, sudah diperlakukan tidak adil, saudara-saudara. Tapi jemaat Tesalonika ini sedikit pun tidak nyalahkan Tuhan. Kita kan sedikit ada tekanan, kok Tuhan sih, kok nggak tolong saya, kok Tuhan di mana sih ketika aku menderita? Atau teman seiman kemana sih? Kenapa saya kok bisa begini? Nah, kita kan seringkali kalau nggak kuat iman kita. Nah, ini contoh-contoh, kalau nggak kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, ketika ada tekanan, selalu yang nyalahkan Tuhan, nyalahkan teman, nyalahkan yang selalu orang yang salah, bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ini orang-orang yang harus kita pelajari, dan ini tabiat ini harus kita mohon dari Tuhan. Tuhan, ketika ada tekanan, penindasan karena iman, ya biar saya kuat hati, teguh hati, tabah, saudara-saudara. Jangan sekalipun kita menyalahkan keadaan. Kita kan suka kita nyalahkan keadaan. Kok bisa keadaan begini, kok bisa begini. Nah, ini satu hal bahwa kita ini belum memiliki kekuatan hati, saudara-saudara. Jemaat Tesalonika ini yang dihadapi. Tuhan akan menguatkan hati mereka. Pertama adalah menghadapi penindasan.
ya, menghadapi penindasan, aniaya, ya. Apa tujuan penindasan, aniaya? Saudara mungkin bilang maunya jangan ada aniaya, jangan ada penindasan. Apa gunanya? Supaya iman kita makin bertambah. Ujian itu membuat nilai kita makin meningkat. Anak-anak kita kalau menghindar ujian, aduh aku maunya jangan ada ujian, tetap kelas 1. Ya, tetap kelas itu saja. Selama belum kita lulus dalam satu ujian, satu masalah itu akan terus berulang-ulang. Mungkin sampai sudah tua pun kita akan diujikan kembali kepada kita. Ya, itu pasti. Contoh, kami seringkali bilang, kalau belum saya tamat, belum lulus saya tentang keuangan, kapanpun akan diuji saya tentang keuangan. Ada saatnya saat kita nggak punya, kita bersabar, berserah kepada Tuhan, katakan kau udah lulus tentang keuangan saat nggak punya uang. Ya, tentang keuangan saat uang kita berlimpah. Di tes Tuhan kita diperiksa saat uangmu banyak, bagaimana hatimu? Apa kepada uang, apa kepada terikat, apa yang lain? Selalu sudah diuji kita sampai tamat. Makanya Rasul Paulus seringkali mengatakan, dalam segala hal aku biasa mengalami dalam kelaparan, kata Rasul Paulus. Tamat kita dalam kelaparan. Saat kelaparan kita tamat. Kenapa? Nggak minta, nggak bersungut-sungut, dan nyalakannya apa? Sampai perut kita ini kita bilang, perut kau diam, kau harus dikalahkan. Ketika kita sudah tamat ujian itu nggak ulang lagi. Tapi selama satu hal itu belum tamat, pasti diujikan lagi, saudara-saudara. Ya, jadi gunanya aniaya, penindasan dan penderitaan ini ternyata jemaat ini berkata tadi di pasal 1 ayat 3, ulangi lagi 1 Tesalonika 1 ayat 3, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Coba, makin ditekan jemaat Tesalonika ini, makin mengalami aniaya, makin bertambah imannya, makin bertambah imannya. Nah, makanya diizinkan Tuhan berulang-ulang. Kalau Daud membilang, ya tertindas itu baik bagiku supaya supaya aku belajar ketetapanmu, supaya aku gak menyimpang. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman, tekanan-tekanan yang dialami oleh Daud, menaikkan rankingnya, menaikkan imannya, sampai imannya percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Jadi jemaat Tesalonika ini mengalami penganiayaan, penderitaan karena justru imannya makin bertambah. Tambah lagi kasih seorang akan yang lain makin kuat. Ya, kasih seorang dengan yang lain makin kuat. Justru teraniaya, saudara-saudara. Gereja Tuhan nanti di akhir zaman ini kita melihat gereja Tuhan diperlakukan di hari-hari yang lalu hal-hal yang menyakitkan. Ya, tapi puji Tuhan, dengan aniaya penderitaan itu jemaat Tuhan imannya makin kuat, kasihnya, imannya makin bertambah, kasihnya makin kuat, sehingga terdengar keluar sangat luar biasa. Jemaat Tesalonika ini makin ditekan, makin meningkat imannya, makin dianiaya, kasihnya makin bertambah. Nah, ini yang harus kita pelajari, saudara-saudara, ketika kita ada Urim dan Tumim dalam hidup kita. Ya, penderitaan. Ya, kalau orang Kristen hanya mau ikut Tuhan, mau hanya berkatnya saja, ya nggak mau penderitaannya, gagal menjadi mempelai, saudara-saudara. Ya, gagal menjadi mempelai. Mempelai itu darah. Ya, harus berani kita, saudara, menyerahkan hidup kita. Kalau Kristus untuk kita jadi mempelainya, dia bisa mengorbankan nyawanya, darahnya. Sama, saudara-saudara, kita pun semakin ditindas, semakin mengalami penganiayaan. Katakan, saatnya imanku makin bertambah, kasihku makin kuat, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama. Kenapa penting bagi kita Urim dan Tumim? Pertama, supaya menghadapi penindasan kita
kuat, kita tabah, mata kita tertuju kepada Tuhan. Jadi di suratan Tesalonika ini. Yang kedua, apalagi yang dihadapi jemaat Tesalonika ini, sehingga dia membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang setia menguatkan hati mereka, saudara-saudara. Yang kedua, menghadapi orang durhaka. Ya, kalau di pasal yang satu ini mereka menghadapi penindasan, aniaya, ya. Tapi nanti lagi menghadapi orang durhaka. Kalau penindasan ini bisa dari luar, tekanan-tekanan ini bisa dari luar, tapi yang kita hadapi bukan hanya dari luar, dari dalam, saudara-saudara. Ya, dari dalam. Nah, kalau kita nggak memiliki Urim dan Tumim, tidak memiliki kekuatan dari Tuhan, karena Urim dan Tumim itu terang dan pedang yang menyempurnakan kita, melindungi kita, menjaga kita. Makanya bagian yang kedua, Tuhan akan menguatkan kita dengan Urim dan Tumim. Kita memiliki kekuatan tadi menghadapi penindasan dan aniaya. Yang kedua, di pasal yang kedua, menghadapi orang-orang durhaka. Siapa ini orang-orang durhaka? Pelayan-pelayan Tuhan, karena mereka mengadakan mujizat-mujizat. Orang-orang yang percaya tapi niat hatinya busuk, saudara-saudara. Coba kita lihat pasal yang kedua. Ya, karena ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan juga, saudara-saudara. Menghadapi orang durhaka, 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, ayat yang kedua, saudara, sampai ayat yang ketiga. Jadi mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan bagi kami Urim dan Tumim ini sudah jadi pakaian hidup kita, ya, agar kita mampu menghadapi penindasan dan aniaya. Yang kedua, menghadapi orang-orang durhaka. Kita lihat, saudara-saudara, ayat yang kedua, 2 Tesalonika 2 ayat yang kedua mulai, ya. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Supaya kamu jangan lekas ilmu dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh penderitaan atau surat yang dikatakan dari kamu, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga terus, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi ini mesti ada, saudara-saudara, manusia durhaka. Ya, tadi mengalami aniaya, penderitaan dari luar. Tapi manusia durhaka ini siapa mereka, saudara-saudara? Wah, mereka ini mengadakan mujizat-mujizat palsu. Ya, ayat yang ke-9, saudara-saudara, ya. Dan ini juga hari-hari ini banyak saudara harus belajar, ya. Jangan hanya tertarik dengan mujizat-mujizat, karena mujizat ini bisa dipakai iblis untuk menipu, ya. Untuk menipu, untuk menyesatkan. Jadi jangan semua ini mujizat mesti dari Tuhan, jangan. Boleh mujizat, tapi mujizat yang paling besar yang harus kita miliki adalah mujizat keobahan hidup. Kalau mujizat yang sakit jadi sembuh, bisa dilakukan oleh iblis. Mujizat dari miskin menjadi kaya bisa dilakukan iblis. Tapi yang tidak bisa dilakukan iblis adalah mujizat orang yang berdosa berubah menjadi baik. Gak bisa dilakukan iblis. Mujizat ini gak bisa dilakukan iblis, ya. Mengubah orang berdosa jadi baik, iblis gak mampu. Mengubah orang jahat jadi bertobat, gak bisa. Iblis hanya lakukan mengubah orang baik jadi jahat, itu dilakukan. Makanya dia adakan mujizat-mujizat. Ya, maksudnya supaya orang baik, orang pilihan pun akan disesatkan dengan mujizat-mujizat. Jadi ini pendurhaka ini melakukan mujizat. Coba kita baca ayat yang ke-9, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-9. Kita harus menghadapi orang-orang durhaka yang melakukan mujizat ini. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3.
kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, terus dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi saudara-saudara, orang durhaka ini pekerjaannya lakukan mujizat. Lakukan mujizat. Makanya saya sering kali melihat saudara-saudara, jangan kita hanya tertarik mujizat. Mujizat tanpa kebenaran ini yang dilakukan oleh mereka ini, saudara. Mereka yang melakukan mujizat ini tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Nah, inilah seringkali kita tolak. Hamba Tuhan lakukan mujizat, tapi nikahnya nggak beres. Harus kita hentikan. Nggak, saya nggak butuh itu. Ya, seumpama dia lakukan mujizat sana sini, ya, kehidupannya nggak beres, rumah tangganya nggak beres, keluarganya nggak beres, nggak hidup dalam kebenaran. Nah, ini harus kita hindari, saudara-saudara. Ya, menghadapi orang-orang durhaka ini. Tujuan orang durhaka ini adalah agar manusia yang sudah hidup dalam kebenaran, yang mengasihi kebenaran, akan mereka tinggalkan kebenaran. Seperti jemaat Galatia di hari-hari yang lalu. Mereka terpesona sehingga mereka berubah, ya, dari manusia rohani menjadi manusia daging. Ya, kita harus memiliki kekuatan hati menghadapi orang-orang durhaka ini yang menyesatkan saudara-saudara sekalian. Ya, harus jelas kita. Nanti di Wahyu pekerjaan Antikristus itu juga diulangi lagi, mengadakan mujizat, menurunkan api dari langit, saudara-saudara, dan seterusnya. Patung bisa bicara, ya, orang menyembah patung bisa dikasih fasilitas sangat luar biasa, saudara-saudara, sehingga banyak orang nanti akan menyembah patung dan meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus kuat hati. Pertama tadi menghadapi penindasan, penderitaan, aniaya dari luar, saudara-saudara. Harus kuat hati kita. Ya, Tuhan yang menguatkan hati kita. Yang kedua menghadapi orang-orang durhaka. Ya, gimana cara kita menghadapi orang durhaka yang mengadakan mujizat-mujizat ini? Ayat yang ke-15 di pasal yang kedua disebutkan. Kita baca ini. Ya, pasal 2 ayat yang ke-15, 2 Tesalonika 2 ayat 15, ayat 15. Kita baca bersama-sama, ya, saudara-saudara, perhatikan ayat 15, 1, 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi ada pendirian kita, saudara-saudara. Ada pendirian. Saya pengerja dulu masih lajang, ya, di Kalimantan. Ada teman saya pendeta, lalu diajak di situ tahun-tahun 80-an, 84 begitu, ada penginjil cilik, saudara-saudara. Saya karena pengerja mau nggak mau saya terima, padahal gembala sudah saya bilang, kok penginjil cilik? Apa lebih hebat? Kita kan sudah di pengajaran, masa kita dengarkan penginjil cilik? Wah, untuk cari jiwa katanya. Dari Manado ini, saudara-saudara, penginjil cilik ini, kalau saudara pernah ikut. Penginjil cilik ini sebenarnya sudah remaja, tapi dulu katanya penginjil cilik. Ya, sementara dia berkhotbah, kulihat tangga. Nah, tangga ini ada naik orang, jatuh, ada ular. Itu aja khotbahnya, saudara-saudara. Dalam hatiku kalau berkhotbah, kok sebentar lihat ular, sebentar lihat sorga, sebentar lihat neraka. Saya bilang nggak betul itu. Besoknya saya nggak mau. Saya pemain musik nggak, saya nggak ikut melayani. Saya tinggal, saya bilang, marah gembala saya, saudara-saudara. Ya, saya nggak betul. Kalau itu lakukan, enggak, hati saya nggak terima, sampai marah betul itu pendeta. Ya, saat mereka kebaktian saya di tempat lain, saudara-saudara. Besoknya dipanggil, kenapa kau nggak mau? Kita nggak butuh itu, ya. Nggak lagi kita harus melihat ini, lihat neraka, lihat sorga sebentar lagi gini. Coba saudara-saudara. Nah, coba perhatikan nanti.
Saya bilang begitu di pastori, ini kan penginjil cilik ini udah seumur SMP lah sudah saat itu. Pulang ke Batian, ya ribut sama anak-anak. Sama-sama SMP, gimana sama SMP? Rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Sampai aku bilang sama pendeta, coba kita percaya dengan orang begini. Itu kan lahirianya. Tadi kan rohani dia di gereja, bukan itu. Tengok, aku bilang. Ya, di kamar itu sudah dengan anak-anak gadis. Besoknya saya bilang enggak lagi. Saudara-saudara, jangan kita gampang sekali menerima hal-hal yang mujizat, saudara-saudara. Ya, banyak lagi pengalaman-pengalaman saya dengan kesaksian orang yang mujizat. Saya selalu katakan mujizat itu. Kalau nggak ada kebenaran dalamnya, nggak ada kesucian di dalamnya, nggak ada gunanya. Hanya ingin menyesatkan kita. Makanya kita tegas ayat ini bilang, ayat 15, sebab itu berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Sudah tegas kita di pengajaran. Gak gampang diombang-ambingkan. Nanti banyak sekali angin-angin pengajaran. Ya, bilang begini boleh, bilang begitu. Aduh, saudara-saudara. Syukur kita di pengajaran. Nanti di dalam tahbisan suratan 1 Timotius, wah itu kita harus tegas nanti dalam pengajaran. Karena menyangkut tahbisan kita. Kalau ini menyangkut pakaian kita, saudara-saudara. Kalau kita nggak berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang sudah kita terima, pakaian kita yang dikoyak-koyak, pakaian kita yang dikotori, ya. Makanya kita harus tegas, saudara-saudara. Orang-orang durhaka ini mengadakan mujizat palsu, rupa-rupa tipu daya, dan mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Ya, jadi kita kuncinya itu. Boleh terjadi mujizat, tapi kita lihat benar enggak. Ada kebenaran, ada kesucian enggak. Kalau enggak, justru akan menyesatkan kita. Karena Matius berkata, kalau boleh orang pilihan itu akan disesatkan. Tidak gampang-gampang, saudara. Menyesatkan orang pilihan pekerjaan mereka. Kalau sudah yang tersesat, ya tidak diapa-apakan lagi. Tapi tanda kedatangan Tuhan, coba Injil Matius. Kalau boleh orang pilihan, orang yang sudah jadi imam-imam, pilihan itu kan imam-imam, mau disesatkan, saudara-saudara. Ya, kalau boleh orang-orang pilihan itu mau disesatkan, makanya kita harus sangat hati-hati, saudara-saudara. 4 kali disebutkan, hati-hati. Jangan ada yang waspadalah. Coba pasal 24 dari Injil Matius, saudara-saudara. Ini orang-orang durhaka, saudara-saudara. Sudah kita baca. Ya, ayat yang ketiga, Matius 24 ayat yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Perhatikan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lalu 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Baru tadi menyesatkan kamu, sekarang sudah menyesatkan banyak orang. Ditambah lagi ayat 11. Banyak 11, 1, 2, 3. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sudah berapa banyak lagi? Ketiga. Yang keempat kali lagi disebutkan ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sasaran mereka orang-orang pilihan. Udah banyak disesatkan,
Pertama tadi mau menyesatkan kamu, ini murid-murid. Tambah lagi menyesatkan mereka. Dan terakhir disebutkan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kita mesti hati-hati. Ya, makanya kita membutuhkan Tuhan menguatkan hati kita. Jangan tergiur dengan hanya mujizat-mujizat. Jangan, saudara-saudara. Ya, jangan gampang kita ikut hanya karena mujizat-mujizat. Kita lihat mujizat itu tujuannya. Coba Tuhan Yesus lakukan mujizat bukan hanya untuk menyembuhkan. Tuhan tunjukkan mujizat supaya orang yang melihat mujizat ini percaya kepada Yesus, dosanya diampuni, hidupnya diselamatkan. Kan itu tanda mujizat Yesus. Coba kita lihat setiap Yesus melakukan mujizat, dosamu diampuni, kamu diselamatkan. Nah, kalau terjadi mujizat gak pernah disinggung tentang dosa, bahkan si pelaku itu tadi hidup dalam dosa. Nah, inilah yang menyesatkan kita. Makanya 2 Tesalonika tadi mengatakan orang melakukan mujizat itu, mujizat-mujizat palsu, mereka tidak hidup dalam kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran, saudara-saudara sekalian. Ya, ini yang sudah kedua. Jadi Tuhan melalui Urim dan Tumim ini menguatkan hati kita. Pertama, menghadapi penindasan. Ya, yang kedua, menghadapi orang-orang durhaka. Menghadapi penindasan supaya iman kita bertumbuh, iman kita bertambah, kasih kita sama orang lain juga makin bertambah, saudara-saudara. Menghadapi orang-orang durhaka supaya kita berdiri teguh, ya. Kita berdiri teguh, tadi ayat ini membilang saudara, berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran yang kamu terima dari kami, termasuk kita yang sudah di pengajaran ini, saudara-saudara. Peganglah pengajaran ini, ya. Di pengajaran ini kita ditata semua, diatur semua, ya. Ada posisi mana yang ditugaskan sebagai pelayan, imam-imam, mana yang gak boleh, mana yang boleh, semua diatur. Terutama kita di pengajaran ini. Jadi gak kacau pelayanan kita. Coba yang tidak pengajaran, waduh, aku perempuan dipakai Tuhan, aku mau khotbah, aku mau ini. Jangan, semua kita ada kedudukannya. Ya, terpercaya kita, mana tugas yang diperintahkan, ditugaskan Tuhan bagi kita, kita lakukan, saudara-saudara. Ya, supaya tidak hidup kita seperti menghadapi orang-orang durhaka ini. Yang ketiga, apalagi yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika sehingga melalui Urim dan Tumim mereka mendapatkan, dikuatkan hati mereka. Yang ketiga adalah di pasal yang ketiga yang sudah kita pelajari kemarin, menghadapi pengacau dan orang-orang jahat. Coba ulangi kembali 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-3, saudara-saudara, ya, atau ayat 1 sampai ayat yang kedua saja. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, menghadapi pengacau dan orang-orang jahat. Kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 1, 2, 3. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. 2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ya. Ini yang ketiga yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika, menghadapi pengacau, saudara-saudara, orang-orang yang jahat. Ya. Kalau bukan Tuhan menguatkan mereka, mungkin mereka bisa hadapi dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, menghadapi pengacau kemarin sudah jelas kita lihat, saudara-saudara sekalian. Ya, mari menghadapi pengacau, kita harus tandai dia. Sebetulnya sama saja menghadapi nabi-nabi palsu tadi, mujizat-mujizat palsu, kita mesti kenal, oh ini nggak hidup dalam kebenaran, saya wajib menolak. Saya punya pendirian terhadap pengajaran, terhadap firman pengajaran, saya wajib menolak, saudara-saudara. Pengacau-pengacau ini kemarin sudah kita lihat, tandailah dia, jangan bergaul,
Tapi jangan dia anggap sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Ya, ini butuh kekuatan hati oleh Urim dan Tumim, saudara-saudara. Sehingga menghadapi tiga seperti yang dihadapi jemaat Tesalonika, penindasan, orang-orang durhaka, dan orang-orang pengacau, jemaat Tesalonika punya pendirian. Ya, tidak disesatkan, tidak undur dari Tuhan, tidak tinggalkan Tuhan dalam segala aniaya, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Menghadapi orang durhaka tidak tersesat, menghadapi orang-orang pengacau juga mereka tidak meninggalkan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Makanya mereka membutuhkan kekuatan hati yang menguatkan hatimu. Kembali saya baca di ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi di pasal-pasal terakhir dari 2 Tesalonika ini yang ingin disampaikan. Ya, kenapa? Agar dalam setiap penindasan jangan bersungut-sungut, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, dalam menghadapi orang-orang durhaka jangan gampang percaya, uji segala sesuatu. Ujilah, kata suratan Yohanes, uji segala sesuatu. Apa dia datang dari Tuhan atau bukan? Kalau bukan dari Tuhan, jangan kita ikuti. Dia akan menyesatkan, karena mereka bilang ada Mesias di sana, ada Mesias, dan banyak orang disesatkan. Pengacau-pengacau ini juga, saudara-saudari sekalian, wajib harus kita bertindak dengan benar, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena gereja Tuhan di Tesalonika ini selalu temanya adalah kedatangan Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya berbicara mengenai tanda kedatangan Tuhan. Di pasal 1 juga begitu, berjaga-jaga, kedatangan Tuhan. Bicara pasal 1, pasal 2 selalu berbicara mengenai kedatangan Tuhan di jemaat Tesalonika ini. Nah, sama seperti kita menjelang kedatangan Tuhan, 3 hal ini yang juga dialami oleh gereja Tuhan. Penindasan, ya, orang-orang durhaka, dan orang-orang pengacau ini kita hadapi, saudara-saudara. Ya, sama di Perjanjian Lama saat bangsa Israel sudah mau dekat dengan tapal batas, sudah dekat dengan tanah Kanaan, yang memimpin bukan lagi Musa tetapi Yosua. Ya, berulang-ulang kali disebutkan juga oleh Tuhan, Yosua, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Ya, karena kamu menghadapi laut, menghadapi sungai Yordan. Gak pernah mengalami hal begitu, supaya jangan berulang-ulang nanti bangsa Israel ini bersungut-sungut karena kaum tua sudah meninggal. Ya, diharapkan supaya generasi yang dibawa oleh Yosua ini jangan lagi bersungut-sungut seperti generasi tua yang tinggal gak bisa ikut masuk ke tanah Kanaan. Ya, Tuhan bilang, Yosua, kuatkan hatimu. Menghadapi apa? Sungai Yordan. Untuk menghadapi apa lagi? Untuk merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan gak dikasih secara begitu saja, harus direbut. Memang tanah Kanaan itu disediakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Tapi harus berani menyeberangi sungai Yordan. Harus berani merebut. Mulai masuk kota Jericho. Belum lagi nanti kota-kota itu mereka harus rebut bersama-sama, saudara-saudara. Dibutuhkan kuat hati. Ya, dan Yosua lakukan itu, saudara-saudara. Sama di akhir zaman ini untuk masuk kita ke pesta nikah anak domba Allah, masuk kerajaan 1000 tahun sampai masuk Yerusalem baru, seperti dipesankan kepada Tesalonika ini. Ya, menghadapi penindasan, ayo, makin iman kita makin bertambah kuat, kasih kita juga semakin bertambah. Ya, menghadapi guru-guru palsu ini, pendurhaka, punya pendirian kita. Ya, menghadapi pengacau-pengacau kita tandai dia. Oh, ini pengacau ini saya tandai, saya
harus kasih batasan-batasan kepadanya supaya saya juga nggak dikacaukan. Ya, kita lihat ini saudara-saudara. Gereja Tuhan seperti nubuatan Yosua akan memasuki negeri perjanjian, dibutuhkan kekuatan hati. Bukan kekuatan kepandaian, kekuatan uang dan apapun, kekuatan hati. Teguhkan, kuatkan hatimu. Saudara-saudara, Yosua kita lihat sampai 4 kali juga disebutkan. Kalau di Injil Matius 4 kali orang mau disesatkan, tapi di Yosua ini 4 kali disebutkan kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, ya. Yosua kita baca saudara-saudara. Yosua 1, ya, ayat yang ayat 1 mulai kita baca saudara-saudara. Ya, Yosua 1 ayat 1 mulai, nanti ada 4 kali Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 1 mulai, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Coba Tuhan katakan, ayo bersiap. Bersiap sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Gak ada jembatan, gak ada kapal, harus siap. Ya, bagaimana menghadapi sungai Yordan? Sama lagi, engkau menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Negeri yang diberikan ini gak langsung begitu masuk, langsung enak. Harus berperang, harus direbut. Ya, sama surga yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan kasih surga, kita juga harus rebut, kita harus berjuang. Ya, dibutuhkan kekuatan hati, saudara-saudara. Ya, kita lihat lagi. Jadi ini sudah Tuhan katakan itu. Tapi Yosua Tuhan membilang, aku menyertai kau. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ya, kita baca 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Coba seberangi sungai Yordan. Ya, kamu harus merebut kota itu. Ya, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau dan terus menyertai engkau. Ya, dia sudah kaum tua, saudara-saudara. Sementara yang di bawah ini kaum muda. Ya, yang lahir di padang gurun itu, di padang belantara itu, saudara-saudara. Ya, sampai Tuhan katakan, ya, 4 kali Tuhan katakan kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Jadi dibutuhkan kekuatan hati, ketabahan hati kita, terutama di akhir zaman. Gampang kali kita nggak tabah, gampang putus asa, gampang tinggalkan Tuhan. Ini hal yang harus kita ubah, saudara-saudara. Kita lihat yang pertama lagi disebutkan ayat yang ke-6. Yang pertama kali Tuhan katakan kuatkan hatimu. Kita baca 6, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayo teguhkan hatimu. Ya, engkau yang memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri. Itu sangat luar biasa. Diulangi lagi ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Coba, ya, kuatkan hati. Pertama tadi untuk memiliki negeri itu. Yang kedua, kuatkan hati supaya jangan menimpang, supaya engkau beruntung kemanapun pergi.
Yang ketiga kali lagi diulangi, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Terus, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, yang ketiga kali, jangan gampang tawar hati, jangan kecut hatimu. Melihat keadaan, melihat sungai, melihat tembok Jeriko, aduh, jangan pernah kecut hatimu, karena aku menyertai. Tadi diulang-ulangi. Yang keempat kali lagi diulangi ini, ayat yang ke-18. Yang keempat kali disebutkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 18, 1, 2, 3. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Terus, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi Tuhan kasih ancaman-ancaman. Kalau orang gak dengarkan engkau, dia akan hukum mati. Kuatkan hatimu. Ya, saudara-saudara, di hari-hari terakhir yang kita hadapi, seperti jemaat Tesalonika, menghadapi penindasan, menghadapi orang-orang durhaka, menghadapi pengacau-pengacau, dibutuhkan kekuatan hati oleh Urim dan Tumim. Ada kekuatan hati karena Urim dan Tumim itu ada di dada imam besar, ditutup dada, saudara-saudara. Kita belajar hari-hari ini, Joshua bisa berhasil karena dia belajar kuat hati. Kuat hati menyeberangi sungai Yordan. Mereka kuat hati, diperintahkan Tuhan, ayo, hanya imam-imam yang di depan. Bangsa Israel harus ada jarak. Mereka ikuti semua. Orang Israel bilang, ngapain itu? Gimana kita nyeberang? Kapalnya gimana? Jembatannya gimana? Ayo taatlah. Semua orang Israel tertib. Besok kita akan menyeberangi sungai Yordan ya. Tapi imam-imam pertama melangkahkan kakinya, jangan ikut-ikutan. Tidak boleh jemaat bilang, akulah coba-coba. Jangan, semua tertib. Ya. Dan sungai Yordan itu berhenti, saudara-saudara. Semua kuat hati. Coba kalau ada waktu itu, enggak, akulah duluan. Aku hebat, aku biasa pandai berenang, aku duluan. Dia dihukum mati. Tapi semua bangsa Israel saat menyeberang sungai Yordan, saudara, kita lihat di ayat itu, mereka tertib semua. Ada tabut perjanjian dulu, imam-imam baru ikuti yang lain. Tertib semua. Ya, menghadapi tembok Jeriko, mereka keliling. Hari pertama Joshua bilang, jangan ada ribut, jangan ada suara. Ya, semua orang Israel kelilingi Jeriko, diam, tertib semua. Tidak boleh napa begini, napa begini. Di hari kedua, kalau ceritanya di cerita bebasnya, orang-orang Jeriko itu melempari mereka. Sudah dikelilingi, dilempari diam. Mungkin dilempari dengan kotoran hari pertama, tidak usah, kau diam aja. Gak usah, ngapain Musa, udah hari ke-6, kami sudah capek, amiku udah lelah. Ya, udah lelah. Saudara-saudara, keliling pertama gak ada reaksi apa-apa, tembok Jeriko masih kuat saja. Ya, hari ke-7 udah capek, bangsa Israel sudah lemah, kadang-kadang diizinkan Tuhan sampai gak berdaya lagi. Joshua bilang, kita kelilingi hari ke-7 ya. Tapi nanti ketika disebutkan bersorak kalian. Kenapa disuruh Tuhan sampai putar-putar? Sampai kita merasa memang gak ada daya kita, gak mampu kita. Ya. Kenapa disuruh menyeberang sungai Yordan hanya pikul tabut? Supaya gak ada orang situ sok jago, sok pandai. Kepandaian, kemampuan tak berlaku di hadapan Tuhan. Tabut perjanjianlah mereka angkat, bisa berhenti sungai Yordan. Tembok Jeriko sengaja diizinkan Tuhan mereka sampai gak berdaya lagi.
Jemaat Tesalonika juga menghadapi tekanan-tekanan. Apa tujuannya? Supaya kekuatan Tuhanlah yang nyata, bukan kekuatan daging kita. Makanya ayat tadi bilang, kasih setia Tuhan yang menguatkan kamu. Kekuatan Urim dan Tumim. Pengalaman kita kan seringkali begitu, diizinkan Tuhan, ku tengok dulu kekuatanmu sampai mana. Baru kita menyerah, Tuhan gak mampu lagi aku, gak ada kekuatanku, mohon kekuatan dari Tuhan. Merobohkan tembok Jeriko justru saat orang Israel gak berdaya lagi. Mungkin sebagian udah nangis, aduh gimana ini, gimana hari ke-7 udah kaki kita capek sekali. Suruh lagi keliling tapi disuruh nanti berteriak. Coba saudara-saudara, ternyata tembok Jeriko yang kuat itu hanya dengan teriakan mereka. Saudara tahu tembok Jeriko itu katanya mobil pasukan kereta orang Jeriko itu bisa lewat tembok itu karena hebatnya, karena kuatnya. Gak mungkin roboh hanya dengan suara. Ya. Dan ketika mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhanlah membuat roboh tembok Jeriko. Kita berada di akhir zaman, penindasan ada. Ya, orang-orang murtad di mana-mana, pengacau di mana-mana. Kekuatan apa kita andalkan? Kekuatan apa yang diandalkan jemaat Tesalonika? Kekuatan sendiri? Tidak. Tapi ayat tadi bilang, kita ulangi baca bagian terakhir yang sudah kita baca tadi. Kasih setia Tuhan. Dia tetapi Tuhan adalah setia. Kita ulangi lagi saudara, inilah kekuatan Urim dan Tumim bagi kita. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tuhan adalah setia. Ulangi kita baca, supaya jangan kita andalkan kekuatan kita, terutama di hari-hari terakhir ini. Andalkanlah kekuatan Tuhan ya. Ayat 2 Tesalonika 3 ayat 3 kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita katakan, Tuhan, memang kekuatanku justru seringkali yang harus kutinggalkan. Kita ingat Yakub saat menghadapi abangnya Esau. Tuhan biarkan sampai pincang dia, saudara-saudara. Ya, malam itu sampai pincang. Supaya apa? Supaya Yakub jangan andalkan kekuatannya. Supaya dengan kekuatan yang dari Tuhan itulah mengubah hidupnya betul-betul. Yakub itu tak ada kekuatan, pincang. Sudah terseok-seok kakinya. Ya, dia ketemu dengan abangnya tidak gagah berani lagi. Gak seperti kekuatannya, tapi betul-betul dengan kekuatan dari Tuhanlah yang diandalkan. Tadinya dia takut sekali, tapi begitu dia mengandalkan kekuatan Tuhan, ketika dilihat abangnya kakinya sudah terpincang, lalu dibilang, ketika aku melihat abang seperti Allah, dia merendahkan dirinya. Waduh, abangnya pun luluh hatinya. Mereka berpelukan saling mengampuni. Banyak hal kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, membuat hidup kita terpuruk. Ya, membuat hidup kita makin kacau. Hidup kita makin tidak benar. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Jemaat Tesalonika 3 yang dihadapi: penindasan, orang pendurhaka, dan orang-orang pengacau. Tuhan dengan setianya, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Ya, seringkali nyanyian berkata, saat aku tidak berdaya, Rasul Paulus seringkali berdoa, Tuhan lepaskanlah duri dalam dagingku ini. Ada iblis yang mengocok hidupku. Apa kata Tuhan? Supaya engkau sadar engkau lemah. Baru disitulah kekuatan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Seringkali kita merasa hebat, merasa mampu, sehingga kekuatan Tuhan kita abaikan dari diri kita. Tapi jemaat Tesalonika menghadapi 3 masalah ini, selalu memohon, Tuhan kuatkan kami. Sampai pada puncaknya nanti menghadapi 3 hal itu tadi sudah kita baca. Ada damai sejahtera terus menerus karena kekuatan Tuhan. Ulangi 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Apapun yang kita hadapi, kalau kita sudah kuat hati,
pasti ada damai sejahtera yang terus menerus. Ayat 16 kita ulangi baca ayat ini saudara-saudara. Ayat 16, 1, 2, 3. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dibutuhkan hari-hari ini damai sejahtera. Tuhan, ada masalah, beri dulu damai sejahtera. Beri damai sejahtera terus menerus dalam segala hal, dalam segala masalah. Kalau saya kuat hati, apapun yang saya hadapi, tandanya saya damai sejahtera. Ya, nggak bersungut, tak nyalahkan Tuhan, tak nyalahkan siapapun. Dalam segala hal, kuat hati. Ya, sampai satu saat Tuhan akan berikan, mengaruniakan damai sejahtera terus menerus. Ini dibutuhkan saudara-saudara. Karena kita menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan ini dibutuhkan. Damai sejahtera terus menerus. Sedikit kita damai sejahtera, gak bisa terangkat saudara-saudara. Hanya orang damai sejahtera yang bisa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Gimana caranya? Kuatkan hatimu. Boleh terjadi aniaya, masalah, siapapun bisa lakukan. Tapi kita harus kuat hati, teguhkan hati. Karena orang yang teguh hati seperti Joshua lah yang bisa memimpin, bisa masuk ke kota yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita malam hari ini yang kita renungkan sama-sama, agar kita mohon belas kasihan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu berlimpah bagi kita semuanya. Main musik datang ke depan, kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saat-saat penantian, kita naikkan pujian psalm. Kita membutuhkan ketekunan kita, saudara-saudara, agar kita kuat hati menanti kedatangan Tuhan. 110 dari nyanyian psalm, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang mampu menguatkan kita menghadapi hari-hari yang sudah semakin sukar ini. Saat-saat penantian. Bangkit berdiri semua. Dalam kegembiraan disatukan, dipelihara, disatukan, dipelihara sampai tiba saatnya mencapai kaya dimuliakan. Oh betapa ku dapatkan, betapa ku dapatkan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang malam angkat tangan, oh betapa ku dapatkan, oh betapa ku dapatkan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan
mempelai surga. Siang dan malam ku bekerja, siang malam menemaninya. Tiada lagi air mata dan sengsara. Ayat 2, saat-saat penantian, saat-saat penantian, saat ku melengkapi pribadiku dengan perhiasan rohani. Berperangai lemah lembut, berperangai lemah lembut, berdiam dan menurut, yang sangat berharga bagi Tuhan. Oh betapa, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku bekerja, siang malam bekerja. Tiada lagi air mata dan sekali lagi. Oh betapa ku dan bakar, oh betapa ku dan bakar. Amin. Haleluya, haleluya. Kami rindu bertemu dengan Yesus. Haleluya. Dengan mempelai surga. Siang dan malam ku bekerja, siang malam menyembahnya. Tiada lagi air mata dan sesat. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kasih setiamu kuatkan kami, teguhkan hati kami. Haleluya, haleluya. Kuatkan hati kami menghadapi hari-hari penderitaan, menghadapi orang-orang durhaka, menghadapi pengacau-pengacau, sampai kami teguh kuat hati, terus menerus hidup dalam damai sejahtera. Yesus Tuhan, Yesus, Engkaulah kuat kami. Kekuatan bagi kami tidak ada artinya, kekuatan manusiawi kami tidak ada artinya Tuhan. Bahkan seringkali kekuatan kami ini yang menghambat kekuatan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Sebagaimana jemaat Tesalonika ini, mereka mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkau kuatkan mereka. Bahkan kami juga di hari-hari terakhir ini dibutuhkan
kehidupan kami, dikuatkan menghadapi segala keadaan apapun. Kami tidak bersungut, kami tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun. Tapi ketika mengalami derita, mengalami sengsara, agar iman kami makin kuat, kasih kami makin bertambah-tambah. Kami punya pendirian pada pengajaran yang benar. Kami boleh jelas Tuhan, oleh Urim dan Tumim ini kekuatan berlimpah itu datang dari Tuhan. Kami menghadapi masa-masa sukar hari-hari terakhir ini. Tapi masa sukar inilah saatnya iman kami makin kuat, kasih kami makin bertambah-tambah Tuhan. Dan kami sangat percaya itu. Nyatakan kuasa-Mu, tidak ada kami yang lemah iman gugur sampai meninggalkan Tuhan. Tapi kami makin teguh sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami melalui firman-Mu, bahkan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami pada malam hari ini. Kami terima perjamuan kudus dengan iman percaya kami, supaya Engkau gantikan segala darah daging kami ini dengan kekuatan yang berlimpah dari Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus, kami semua, imam-imam seluruh sidang jemaat. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Kita terima tubuh dan darah Kristus dengan iman percaya kita. Kita naikkan pujian kita ini, ayat 2, saat-saat penantian, saatku melengkapi pribadiku dengan perhiasan rohani. Saat penantian, saatku melengkapi diriku dengan perhiasan rohani. Amin. Berperangan lemah lembut, pendiam dan penuh, yang sangat berharga bagi Tuhan. Oh betapa ku dambakan, betapa hari bahagia segera bersekutu dengan berpelang surga.
dia tubuh dan darah-Mu. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu Engkau sudah menyelamatkan kami, memberikan kami hidup sekarang ini sampai hidup kekal. Engkau rela mati agar kami mendapat kehidupan. Kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam kesucian ya Tuhan. Kami bersyukur kami berada di hari-hari kesukaran ini Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang berlimpah bagi kami, agar dalam setiap pengalaman kami tidak bersungut-sungut, kami tidak kecewa, tapi kami tabah, kami kuat sampai Tuhan datang untuk menjemput gereja mempelai. Kami bersyukur, bahkan roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Yang sakit disembuhkan, masalah-masalah kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Engkau menyelesaikan bagi kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dengan iman percaya kami terima tubuh dan darah Kristus. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Letakkan tangan kiri kita di dada. Jika ada sakit, penyakit, ada pergumulan, ada masalah keluarga, anak-anak, pekerjaan, studi, apapun pergumulan saudara, mohon belas kasihan Tuhan. Katakan, Tuhan, kekuatan-Mu lah yang nyata, bukan kekuatan kami. Kita akan menjadi pemenang seperti Kristus menjadi pemenang. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, betapa ku dambakan, kita angkat tangan kita. Oh, betapa ku dambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Sekali lagi, oh betapa ku dambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Yesus,
Haleluya. Biar iman kami makin bertumbuh, kasih kami makin kuat Tuhan. Kuatkan kami, kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur malam hari ini kami diberkati oleh firman dan perjamuan kudus yang sudah kami nikmati. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kami menghadapi seperti yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Ada aniaya, ada penindasan. Menghadapi orang-orang durhaka, menghadapi orang-orang pengacau. Tuhan, Engkau kuatkan kami. Kami tidak bersungut-sungut, kami tidak saling menyalahkan, tapi ada damai sejahtera yang terus menerus di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah yang kami layani, Allah yang hidup. Biarlah pakaian imam-imam ini kami kenakan dalam setiap keadaan, sehingga kami tidak gugur, tapi kami berhasil pengikutan kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Jika kami datang dalam keadaan sakit, masalah-masalah yang ada di hadapan kami, sebagaimana firman-Mu Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Hal-hal yang tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami perbuat, Tuhan lakukan bagi kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Segala sakit penyakit, apapun sakit penyakit kami, teman-teman kami yang sakit dimanapun mereka berada, kami berseru mohon kemurahan Tuhan. Kami tolak kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Engkau menyembuhkan, Engkau nyatakan kuasa mereka sembuh, sehingga mereka bertobat, mereka berubah, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Kami bersyukur kepadamu, semua masalah Engkau selesaikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur merasakan kasih setiamu ya Tuhan. Orang tua kami di masa tuanya teguhkan iman mereka. Saudara-saudara kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, malam ini kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memberikan persembahan kita. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita sekalian. Kita naikkan pujian kita. Menjelang datang hari Tuhan, 82 dari nyanyian Psalm. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita menjelang datang hari Tuhan.
Tuhan, sungguh kami datang kepadamu. Kami diberkati oleh Tuhan melalui firman dan perjamuan kudus malam hari ini. Semua masalah kami Engkau selesaikan bagi kami. Kami pulang dengan damai sejahtera yang terus menerus menghadapi segala hal. Damai sejahtera dari Allah itu dalam hidup kami. Kami bersyukur biarlah firman-Mu Engkau genapkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami, kekuatan yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami bersyukur semua persembahan yang kami berikan karena kami mengasihi Engkau dan Engkau pasti mencukupkan segala kebutuhan kami. Tidak pernah terlambat Engkau dalam menolong kami Tuhan. Kami bersyukur perlindungan Tuhan juga sempurna bagi kami dan menghadapi segala keadaan, bencana alam, sakit, penyakit, virus yang bermacam-macam di sekitar kami. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Berkati gereja kami, Gereja Pantai Kosta Tabernakel, dari pimpinan pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, para hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan. Satukan kami Tuhan, biar kami menjadi contoh, menjadi teladan kepada gereja-gereja yang lain. Dengan menyatu kami boleh bersaksi bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih teman-teman kami yang mengalami penderitaan, Engkau juga menolong, sakit penyakit Engkau tolong Tuhan. Sebagai kami tubuh Kristus, satukan kami Tuhan. Kami bersyukur negara kami juga, berikan negara damai sejahtera. Di dalamnya kami boleh setia melayani Engkau sampai Tuhan datang kembali. Pertemukan kami pada hari Minggu mendatang di tempat ini untuk beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Engkau sumber segala berkat. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Latihan kor sebentar untuk kita persembahkan pada hari Minggu. Salam.